Saat ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat kontroversi, yaitu tentang printing money, di mana Newmind saat ini, Bosman, mempromosikan MMT, Modern Monetary Theory, yang berbasis pada sejarah panjang yang penggagasnya adalah Michael Hudson untuk dibawa di dalam pemerintahan Indonesia ke depannya. Di mana dalam 20 tahun terakhir, yaitu Ibu Mega 3 tahun, Pak SBY 10 tahun, dan Pak Jokowi 7 tahun, selama 20 tahun ini Indonesia belum juga menjadi negara superpower, malah negara penghutang. Itu karena tidak menggunakan konsep Modern Monetary Theory. Tapi itu masa lalu, sekali lagi. Yang penting adalah nanti di 2024 sampai 2045 ada 21 tahun, dan di 2045 adalah Indonesia menjadi Indonesia emas karena sudah 100 tahun negara kita berdiri. Kita harapkan dalam 21 tahun ke depan, pemimpinnya siapapun itu harus membawa Indonesia menjadi negara superpower. Dan kita percaya selama konsep bernegaranya seperti genre 3 presiden terakhir, kita atau saya secara pribadi menganggap tidak akan mungkin Indonesia menjadi negara superpower. Yang jelas saya ucapkan terima kasih kepada 3 presiden terakhir karena sudah membuat Indonesia menjadi negara yang tetap utuh. Itu adalah sebuah prestasi, utuh aja prestasi. Nah, kedepannya kita lebih dari utuh. Kita ingin negara kita sehat, berdaulat, dan pastinya negara Indonesia harus menjadi negara superpower. Sekali lagi, harus menjadi negara superpower karena Indonesia memang ditakdirkan menjadi global player. Contohnya adalah kita dengan kekuatan laut kita, kekuatan selat kita, kekuatan mineral kita, dan kekuatan di atas tanah kita yang tanahnya sangat subur. Untuk menjadi food country itu syaratnya semuanya terpenuhi. Tetapi saat ini 3 presiden terakhir tidak pernah memanfaatkan selat tadi, tidak pernah memanfaatkan kekuatan maritim tadi, tidak pernah memanfaatkan kekuatan mineral sebagai deterrent faktor atau faktor penggentar, dan juga tidak membuat negara ini surplus pangan untuk menjadi food country, tapi kita masih impor termasuk pupuknya. Tapi sudahlah, kita nggak usah berpikir apa yang sudah mereka lakukan. Toh mereka sekali lagi adalah presiden yang dipilih oleh rakyat, dan tugas kita ke depan adalah bagaimana kita membuat lebih baik. Tetap mereka adalah senior kita, dan kita tetap harus menghargai siapapun mereka itu yang telah membuat negara ini utuh. Itu luar biasa. Kembali ke masalah printing money. Banyak sekali orang yang memaki Bosman, bilang goblok, bilang sontoloyo, bilang stupid, bilang fuck, bahkan kita dengan mengatakan bahwa kalau printing money dilakukan di Indonesia, Indonesia akan hyperinflation dan pemerintah sekarang akan kolaps. Maka kalimat itu saya anggap tidak salah. Benar, kalau kita saat ini lakukan printing money, Indonesia pasti akan kolaps. Karena prinsipnya dari inflasi, sahabat semua, sekedar mengingatkan, inflasi itu terjadi kalau jumlah uang beredar lebih banyak dari jumlah produksi. Sekali lagi, inflasi itu terjadi kalau uang beredar lebih banyak dari jumlah produksi. Dan saat ini kalau di printing money, uang beredarnya pasti lebih banyak dari tingkat produksi, karena jangan-jangan produksi Indonesia saat ini terburuk dalam beberapa pemerintahan terakhir. Ya, ada masalah karena COVID, masalah PPKM, dan strategi kesehatan lainnya. Tapi yang jelas, kalau di printing money sekarang, saya setuju akan inflasi. Tetapi ke depan kita harus punya grand plan seperti negara-negara yang pernah sukses dengan printing money. Misalnya kita mulai dari Jerman Barat. Jerman di tahun 1918, Jerman adalah negara kalah perang dunia pertama, dan dia harus menanggung biaya perang. Apa yang terjadi? Jerman dimiskinkan dari dua sisi. Jermannya sudah terpuruk, dan kemudian Jermannya harus menanggung biaya perang. Kita lompat sebentar dari 1918 ke 1933 atau 15 tahun kemudian, Jerman mulai melakukan invasi. Mereka mulai menyerang negara-negara di sebelahnya, dan di 1938 atau 20 tahun setelah mereka kalah perang dunia pertama, mereka menaklukkan Eropa. Nah, singkat cerita adalah bagaimana caranya negara tersebut, dari negara yang terpuruk rata tanah tersebut, bisa menjadi negara superpower dalam waktu 15 tahun. Apakah mereka dari neraca perdagangan? Mereka dagangnya plus, kemudian impornya sedikit. Boro-boro mereka bisa produksi untuk ekspor. Yang mereka lakukan adalah printing money, Deutschmark, terhadap mesin perang. Itu yang dilakukan kencang sekali. Uang beredar di Jerman sendiri, mata uang mereka sendiri, dan produk mereka sendiri. Itulah yang membuat Jerman bisa menjadi negara superpower dalam waktu 15 tahun. Dan kita lompat kemudian
ke tahun 1933 sampai 1956, tapi yang jelas dari 33 sampai 36 FDR, Franklin Delano Roosevelt atau FDR, mempunyai New Deal. New Deal adalah strategi Amerika membangun infrastruktur jalanan. Ada 11 dari utara ke selatan, ada 15 dari timur ke barat, untuk mempromosikan atau untuk menstimulus industri-industri mesin dan industri mobil. Jadi bukan hanya sekedar membangun jalanan yang uangnya Amerika, modalnya Amerika, mesinnya Amerika, teknologinya Amerika, semen, pasir, batu, besi semua Amerika. Dan di dalam membangun infrastruktur tadi tujuannya bukan hanya membuat jalanan yang isinya mobil asing, tapi yang jelas membuat jalanan mobilnya mobil Amerika. Jadi dia hanya memutarkan bisnis di domestic consumption. Dan singkat cerita, strateginya adalah printing money. Waktu itu adalah New Deal itu adalah $100 billion. Itu $100 billion masa itu, bukan sekarang ya. Mungkin kalau sekarang nilainya hampir 10 kali lipat dari nilai yang di print atau dicetak berdasarkan proyek infrastruktur tadi yang namanya New Deal. Kemudian kita lompat kembali ke tahun 1945, di mana Jepang kala itu adalah negara yang kalah perang. Hiroshima Nagasaki membuat Jepang rata tanah. Dan kemudian 1964 alias 19 tahun kemudian ada olimpiade yang sangat besar dan termodern masa itu, Olimpiade Tokyo. Dunia sangat terkejut dengan adanya kemajuan yang Jepang lakukan hanya dalam 19 tahun. Pertanyaannya, apakah dalam 19 tahun itu pakai neraca perdagangan, pakai surplusnya perdagangan, baru dia membangun Jepang? Ya tidaklah. Shinkansen, rel kereta api, kereta cepat, itu underlay-nya dari printing money-nya yen. Dan nilai yang membuat Jepang menjadi negara superpower juga kembali dalam waktu hanya 20 tahun. Kemudian kita lompat lagi di 1989, Deng Xiaoping memutuskan dengan dua currency, dengan dua standar keuangan, dengan dua standar perekonomian, yang yuan berbasis dolar, yang renminbi berbasis project. Dan inilah yang dalam 20 tahun kemudian, yaitu sekitar 2008 pada saat Olimpiade Beijing, dunia shock melihat negara tersebut menjadi negara superpower, tumbuh dengan sangat cepat. Dan terlepas dari itu semua, kita kembali ke tahun 1971, di mana Nixon mendeklar bahwa dolar tidak diprint berdasarkan emas lagi, tetapi berdasarkan proyek dan hutang. Dan inilah membuat kita tahu bahwa printing money itu tidak harus berbasis emas, tapi bisa proyek atau hutang. Dikonfirm dengan Hudson Institute yang penggagasnya adalah Michael Hudson sebagai penasihat dari Nixon. Singkat cerita sahabat semua, itu adalah alasan kenapa Bosman dengan new mind-nya, dengan modern monetary teorinya, mempromosikan printing money untuk Indonesia ke depan, untuk menjadikan Indonesia negara yang berdaulat, tidak lagi berhutang, tidak lagi bergantung pada Tiongkok, tidak lagi tergantung pada FDI atau Foreign Direct Investment, tetapi bergantung pada DDI, Domestic Direct Investment. Sahabat semua, semoga penjelasan yang singkat ini bisa memahami bahwa printing money tidak akan menyebabkan inflasi kalau ada produksi yang menjamin sebagai underlay-nya, dan produksi kita adalah Indonesia menjadi negara superpower di 2045, 100 tahun Indonesia merdeka atau 21 tahun setelah 2024, dan strategi itu adalah satu-satunya printing money yang diusulkan oleh kaum New Mind.